wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sudah masuk ke dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram luas apa tidak, Pak? Luas. Jangan nengok kiri, jangan nengok kanan. Karena kalau nengok kiri pasti berpisah dengan rekan-rekan yang ada di depannya. Oke? Oke, sekarang kita mulai untuk melakukan tawaf. Pak, hatinya ke sini. Jangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nawaitu an atufa an sab'a atwafin lillahi ta'ala. Itu niat saat kita mau tawaf. Bisa nggak bahasa Arab? Nggak bisa lagi bahasa. Pakai bahasa sendiri. Saya niat tawaf 7 kali putaran karena Allah. Bisa? Nggak bisa bagaimana? Ya lagi. Saya niat tawaf 7 kali putaran karena Allah. Iya. Oke, sudah ya? Oke. Sekarang Bapak Ibu melihat ke kiri. Di sini ada apa nih? Hajar Aswad. Ini aslinya tidak seperti ini, ada lebih tinggi. Ya, Hajar Aswad. Nanti di sini Bapak Ibu akan melihat ada 2 askar. Askar itu bahasa kitanya polisi. Pakaiannya serba coklat yang akan mengawasi orang-orang yang mencium Hajar Aswad. Jangan dulu mencium sebelum Bapak Ibu selesai tawaf 7 putaran. Oke, mulai ke sini. Nah, di sini biasanya ada garis coklat. Sekarang sudah tidak ada lagi, diganti di sana. Apa itu? Lampu hijau. Di atas. Ada lampu hijaunya? Di sini nggak ada. Ini Pak, anggapannya ini lampu hijau nih. Ada ibu-ibu lampu hijau. Ya, adanya di sebelah kanan atas. Ya. Sudah? Baru Bapak ke sebelah kiri, sila bismillahi, wallahu akbar. Nah, istilahnya begini. Kecuali nanti Bapak dan Ibu saat dari Rukun Yamani ke sini, istilahnya tidak pakai kecup. Saya ulangi. Saat Bapak Ibu akan mulai tawaf, istilam dengan mengecup bismillahi. Kenapa mengecup? Karena kita tidak sampai dengan Hajar Aswad, diganti dengan mengecup. Ya. Dari sendiri ya? Hah? Dari sendiri ya? Iya, Pak. Jadi istri jadi berantem dah. Apalagi cari bini orang lain bisa berantem. Oke, udah ya? Sudah itu istilah Bapak maju. Nah, di sini ada apa nih namanya? Makom Ibrahim. Apa artinya makom? Tempat. Berpijak. Ya, pijakan kedua kaki Nabi Ibrahim. Nanti Bapak Ibu lihat di situ. Ya, bukan jasadnya Nabi Ibrahim, tapi bekas kaki Nabi Ibrahim yang membangun Kaabah dengan Ismail. Kita ini diapain dulu, Pak? Dilewatin dulu, ya. Jangan berhenti, jangan sholat. Sholatnya nanti setelah selesai sholat. Ya, oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi. Ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah il alil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika. Stop. Ini karena sampai Rukun Yamani soalnya karena kecil. Ya, karena ini kecil. Kalau sesungguhnya Bapak baru nyampe berapa langkah? Ya, karena di depannya banyak orang. Ya, jadi kalau sekarang praktek, ya baru berapa detik udah sampai sini. Nah, ini namanya Rukun Yamani, Pak.
Kenapa disebut rukun Yamani? Karena sudut ini Menghadap Yaman. menghadap negara Yaman. Mana itu Yaman? Dekat Bantar Gebang. Lanjut. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna. Wadakhilna. Oh, cepat amat. Islam Pak, bismillahi Allahu Akbar tanpa mengecup. Tadi di sana istilam. Lupa kan? Rukun Yamani. Yamani istilam. Tidak mengecup. Sana yang Gimana? rukun Yamani, rukun Yamani. Karena ini Ka'bahnya kebangetan besar. Semangat Pak. Jadi tadi yang Istilam dulu. dibilang di sini di rukun Yamani itu ihtilamnya tidak mengecup, ya. Ya. Angkat tangan. Melambai aja. Terus baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tangan kanan ya Bu, jangan kiri. Ya. Pegangannya coba dulu. Pertama selesai. Ya, tawaf pertama selesai. Bapak dan Ibu ada yang pengen pipis, ini bahsul masail ya. Langsung saya terapkan di sini. Pengen pipis dulu. Berarti sudah satu putaran. Udah sampai sini ya tadi ya. Ya, satu putaran mau mulai tapi Ibu pengen pipis atau juga buang angin, batal. Ambil wudhu, balik lagi, bukan ke satu, tapi kedua. Dari sini lagi ya. Ya, sekarang ini kalau ya anggap saja Bapak dan Ibu sudah putaran ke-6. Sekarang putaran ke-7. Kasihan nanti kepanasan yang lain. Ya. Saya mengingat dan menimbang, memutuskan terusnya. Jadi sekarang mulai lagi dari Hajarul Aswad karena tawaf itu dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad ya. Dari sini Pak ke Makom Ibrahim. Pak. Kita lanjut ya. Sekarang adalah putaran ke-7. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan Sotikon Warizkon Wasian Wagulban Wasian Zakiran Zakiran halalan Thayyiban wa taubatan nasuha Wa taubatan nasuha Wa qabla al-maut Qablal wa maut rahatan Wa rahmatan indal maut Indal wa maut maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut Ba'dal wal maut afwa Wal afwa indal hisab Indal wal hisab fawza Wal fawza jannati Wil wa jannati najata Wa najata minan nar. Rukun yang mana Mas? Lanjut. Birahmatika ya Azizu ya Ghaffar Rabbi zidni ilman wa afiqni bisalihin. Nah, rukun Yamani ketemu. Salam bismillahi ya Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Selesai belum tuh? Ya, sampai selesainya melewati Hajar Aswad Pak. Lewat dulu. Lewat, Ya, harus lewat. Allahu Akbar. Oke, sudah selesai kan ya? Nah, sekarang kita menuju ke salat di makam Nabi Ibrahim. Silakan. Sini Ci. Ya. Oke, lanjut. Itu yang ditunjuk sama Ibu Kasih itu adalah multazam atau pintu. Pintu apa Pak? Pintu apa? Itu aslinya warnanya gimana Pak? Mas. Mas. Pas ya. Jangan dipegang Bu. Nanti kalau sudah mau selesai baru dipegang ya. Sudah selesai Ibu Bapak berada di makam Nabi Ibrahim. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat berada di makam Nabi Ibrahim? Salat apa? Sunat. Ya usolli sunnatan. Usolli sunnatan. Nokata ini lillahi ta'ala. Enggak pakai apa-apa, sunatan aja. Usolli sunatan. Rokata ini lillahi ta'ala. Menghadap mana? Ka'bah. Jangan menghadap ke sini. Khawatir nanti ada orang yang salat di sini menghadap sini. Jangan menyembah yang ini, Bu. Dari sini menghadap ke sini. Oke. Iya. Kalau Bapak Ibu salat di sini, ada nggak orang yang lewat? Tuh. Ada dari arah mana tuh? Dari arah sini.
ya kan? Kalau dari arah kiri mau ke sana, bapak dan ibu sedang sholat, terganggu nggak? Ganggu. Supaya tidak terganggu, diapain? Dijagain sama siapa? Sama istri. Kalau suami lagi sholat di makam Nabi Ibrahim, istri ngejagain di sini nih. Ya, jangan ngebelakangin. Nanti suami sholatnya nggak usuk. Di sini ya. Setelah sholat, nanti kalau ada orang yang mau lewat pasti tahu oh lagi sholat. Kalau suami sudah selesai sholat sunat, berarti gantian istrinya yang sekarang sholat, suaminya jagain. Ya, oke. Pertanyaannya, di sana memungkinkan sholat di kalau tidak memungkinkan, cari tempat yang bisa sholat. Iya, karena di situ pasti banyak orang, bukan Indonesia saja, bukan Bekasi saja, tapi seluruh dunia ingin sholat di makam Nabi Ibrahim. Di mana bisanya? Bisa, nggak apa-apa. Bapak, saya katakan, ini makam Nabi Ibrahim, jarak dengan ujung Masjidil Haram itu masih jauh. Sehingga bisa memungkinkan Bapak sholat di dekat makam Nabi Ibrahim di tempat yang bisa Bapak bisa. Saya tambahkan Bapak Ya. Ibu, untuk sholat itu biasanya sudah disediakan. Jadi Ada batas biasanya. dan sebagainya di sana sudah dibatasi, ya, sudah ada pembatasan. Lanjut ya. Ya, saya selalu diingatkan oleh Ibu. Kita sudah sholat, sudah tawaf, lalu kita baca doa. Jadi ada doa setelah kita selesai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq Atiq Liqobana wa liqo abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa auladina minan nari jadal juddi wal karam wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Panjang nggak? Itu aja belum selesai. Panas. Bu, di sini panas nggak? Nggak. Di sana? lebih panas. Tahu. Oke, kalau sudah membaca doa habis tawaf itu harus dibaca. Pak Haji, kalau saya nggak bisa deh, nggak bisa dipaksa, udah aja. Alhamdulillah. Iya, nanti ada ketua rombongan, ya, apakah Pak Haji Baihaqi atau Pak Haji Agus akan membacakan doa setelah kita selesai tawaf, ya. Terkadang saat kita tawaf ada orang yang suaranya lebih keras. Orang mana itu, Mas? Ya, orang luar lah pokoknya. Orang Afrika. Ya, jadi suaranya lebih keras dari suara orang Indonesia. Kita kadang-kadang Oh, iya, kalah iya, dengan iya. suara dia. Akhirnya Iya. kita ngikutin doa yang dia baca. Boleh nggak? Boleh. Atau kita aminin aja dah. Amin. Gampang nggak? Udah. Bapak Di, Ibu, tolong ceritanya ambilin tasku Bapak di Ibu itu, Ji. sudah sholat Di mobil, sunat yang di tengah. makam Nabi Ibrahim. Ada doanya nggak? Ada, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati makbal ma'zirati dan seterusnya. Panjang? Itu aja belum selesai. Pak Haji, saya mah kagak bisa dah. Pakai robana aja boleh. Habis tawaf pakai doa Rabbana atina boleh. Pakai bahasa kita juga boleh. Karena Allah Maha tahu, Maha segala-galanya. Jangan memaksakan. Paham? Oke. Sudah sholat di sini. Lalu putar lagi Bapak, jalan sini. Yuk, sekarang. Lanjut. Mau minum di mana? Oke, minumnya. Rombanya haus. Lanjut. Oke, ini namanya Hijir Ismail. Ya, berarti di sini sholat. Di mana bisanya Bapak? Bisa nggak masuk ke situ? Ya, Ibu Bapak, ini gambarannya Hijir Ismail. Hijir itu batu. Ini batu nih sebetulnya nih. Ya, Ismail itu Nabi Ismail
menemani ayahandanya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Beliau Nabi Ismail ada di sini, ya. Nah ini tempat masuknya nih. Segini memang. Gini ya, masuk. Gedean dikit ya. Sini ya. Ya, masuk ke sini. Gede lah. Bapak Ibu bayangin tempat yang sedikit kayak begini. Kalau emang segini Bapak nggak muat. saya muat. Miring, muatnya miring. Bapak Ibu, tempat yang kayak begini nih, lebaran dikit lah, ya. Sedangkan orang kepengen banyak semuanya sholat di sini. Bisa nggak? Insya Allah. Antara bisa dan tidak. Andaikan bisa, Ibu rupanya di mana? Di pantat orang. Ya. Karena jarak untuk sholat di sini itu tidak sama dengan jarak sholat yang ada di Indonesia. Jadi maklumi kalau kita ruku saat sholat di Ismail itu rukunya di pantat orang, boleh nggak? Boleh, itu namanya darurat. Apa Bu? Darurat. Maksudnya darurat. Sudah ke sini sholat sunat di Hijr Ismail. Boleh nggak di ujung sana? Boleh. Ya, kalau di sini sudah full, sudah penuh, di sini sudah penuh, di Bapak Ibu sholat di sana, tapi yang lurus dengan Hijr Ismail. Ya, tetap menghadap sini. Usulnya gimana? Usulli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Baca Al-Fatihah, tidak baca surat yang lain. Itu namanya sholat sunat. Ya, paham? Sekali lagi, sholat sunat saat Bapak Ibu berada di Ismail itu adalah baca Al-Fatihah, tidak membaca surat yang lain. Iftitah dibaca ya. Iftitah boleh dibaca. Ya, sama. Ya. Yang lanjut ya. Sudah berada di sudah sholat sini. Lalu apa yang akan dilakukan setelah sholat di Ismail? Minum apa? Air Zam-Zam. Pertanyaannya, air Zam-Zam ada di mana? Di seputar lingkaran Masjidil Haram. Ya, dulu tahun 98 saya minum air Zam-Zam ke bawah. Ya. Ada sumurnya, Bi'ru Zam-Zam. Ya, itu di sebelah kanan Hajar Aswad ada lingkaran warna coklat, ditulis dengan bahasa Arab Bi'ru Zam-Zam atau sumur Zam-Zam. Artinya sumur itu adanya di bawah tulisan itu. Saya masuk ke situ, minum Zam-Zam. Di situ ada kerekan, ada sumur, ada kaca. Bapak sekarang tidak bisa akan melihat kondisi sumur yang sesungguhnya karena sudah ditutup. Berarti Bapak Ibu minumnya di mana? Di keran, di sana no. Ya, Pak, kalau kita minum aqua ada nggak doanya? Ada. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bapak Ibu minum air Zam-Zam harus ditambah dengan doa khusus. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang nggak? Panjang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. Di situ ada kalimat wasifaan min kulli da', obat dari segala penyakit. Ibu bengek, tahu bengek? Ya, minum air Zam-Zam, minta ya Allah hilangkan penyakit bengek saya. Insya Allah sehat, asal satu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ceritanya kita sudah tawaf 7 keliling, 7 putaran, kemudian sholat di makam Nabi Ibrahim, kemudian sholat di Hijr Ismail, kemudian minum air Zam-Zam. Kemana Bapak Ibu setelah itu? Kemana? Sa'i. Kemana Bukit? Sofa. Yuk, ke Sofa mana? Sofa. Sono. Lewatnya sono biar kayak aslinya gitu. Ke Sofa.
nabrak dong. Selesai tawaf baca doa dulu atau sholat dulu? Tuap dulu. Setelah tuap apa? Baca doa dulu atau Sholat dulu. Sholat dulu di makam Ibrahim. Doa. Kalau mau ke sini, kalau mau nanti juga boleh. gitu ya. Iya. Ya, lanjut sana Bu. Jadi sholat makom dulu, berdoa setelah tuah Bapak. Iya. Betul. Sholat di sini ya. Sebenarnya di sini sih lain waktu aja bisa, Pak. Di makam nggak pakai surah juga ya Pak ya? Al-Fatihah aja. Boleh, Pak, pakai surat boleh. Biasanya Al-Kafirun nama ala ikhlas. Jati Asih, Jati Sampurna, Pondok Gede, Pondok Kelapa, Pondok Indah. Oh ya, tempat. Marwah itu, Ji. Woi, sana sofa. Sana. Laki-laki, Coba. sendiri di depan. Emang kalau habis dari Ijir terus bisa balik lagi ke sini? Makanya nanti Bagaimana? nanti nggak usah ke Ijir Ismail dulu. Tapi sholatnya garis lurus makam Ibrahim langsung sa'i. Kalau Ijir Ismail mah hari-hari yang lain aja. Gitu. Pada saat tawaf langsung langsung. Tahu siapa? Mau ente? Mau ente? Enggak, aku antu aja. Ini gitu. Ya, tar dulu. Ini nih. Ya, seperti ada air. Tapi nggak ada air. Apa namanya itu? Mata Purgana. Kita ingat nggak ada air, tapi seperti ada air. Oke. Saya, Bapak berada di atas bukit sofa, ya. Saat Bapak akan memulai bentuk sa'i, yang pertama kali menghadap ke mana? Ka'bah dulu, Bang. Mana Ka'bahnya? Menghadap ke Ka'bah, ya. Kita baca doanya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima pada Allahu bihi wa rasuluhu inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajja baita aw istamara fala junaha alaihi ayyan tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan wa inna allaha hidup nah selesai ya. Sudah itu Bapak Ibu berjalan ke arah mana? Siapa? Marwah. Bismillah. Berapa meter, Bu? Hah? Berapa meter, Bu? Jadi jarak antara Safa dan Marwah yang ada di sini ini Pendek. yang sebetulnya di sana panjang nggak? Panjang. Berapa kali lipatnya? Kalau jauh yang Bapak Ibu siapin apa? Ibu, ini videonya ini doang. Buat ini doang. Ya. Oke, nanti di sebelah kiri Bapak Udah ya? ada Instagram. Ada itu? Itu ada nggak? Itu. Sekarang nggak ada. Nanti di dalam Masjidil Haram. Perdu atau perundungan. Nah biasanya setelah di hotel itu nanti ketua rombongan atas perintah ketua kloter atau tim pembimbing ibadah dari kami itu berkumpul di lobi hotel. Ya jadi setelah berkumpul di lobi hotel baru kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan HP-nya nanti. Jangan sampai ketinggalan ya. HP-nya dipanteng terus bahasa kita. Kalau ada pengumuman dari ketua kloter, kalau perlu Pak nanti ketua kloter visitasi ketua regunya itu kan hanya 10 visitasi ke kamar. Jadi ketua rombongan punya grup dengan ketua regu punya grup dengan jamaah gitu. Jadi nanti berantai info itu, jangan sampai nanti berangkatnya sendiri-sendiri, nanti bingung ya. Setelah ada di lobi hotel, dibawalah ketua rombongan ke Masjidil Haram. Gitu ya. Masuk dari pintu Masjidil Haram, anggap aja sebelah sana, Pak. Ya, anggap aja sebelah sana. Karena memang nanti itu kalau masih di Niswala, hotel kita di sebelah sana.
Ya, hotel kita di sebelah sana. Jadi lurus pintu masuk. Kalau memang adanya di Nismala nanti masih di Nismala, jadi nggak perlu muter, nggak seperti yang ada di sana. Tapi tinggal lurus saja pintu masuk. Kemudian ketika masuk ke dalam Ka'bah kita berdoa. Doanya apa Pak? Udah familiar kan? Allahumma anta salam wa minka salam wal ya'udus salam dan seterusnya. Apal? Enggak ya? Kalau enggak yang pendek aja. Kalau enggak Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Ya, yang singkat aja ya. Kita bareng-bareng. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kaki kanan. Ya, kalau lewat pelataran itu nanti lewat eskalator. Ya, kalau lewat pelataran itu lewat eskalator. Tapi kalau enggak, yang lewat kolong itu bisa langsung Pak nanti. Yang enak lewat kolong itu, jadi enggak lewat eskalator. Dan ketika membaca itu jangan sampai kita berhenti, karena kan jamaahnya banyak. Kalau berhenti, Nabrak. Jangan sampai kita pengen doa tapi kedorong orang belakangnya, nanti jatuh. Bapak ditabrak dari belakang tuh. Makanya kalau memang tidak sempat yang panjang, yang pendek aja. Allahumma anta salam wa minka salam wal ya'udzu salam. Enggak sempat, ya udah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gitu ya. Lebih praktis, Pak. Gitu. Kemudian setelah kita sampai di lorong itu, nanti ada lorong tidak dekat seperti ini, kita sudah melihat Ka'bah. Ya. Sama di situ Bapak Ibu. Kalau kita berhenti biasanya udah di apa ya? Kedorong dan diuber oleh apa namanya? Oleh askar. Ya. Jadi silahkan aja berdoa di dalam hati masing-masing dengan doa yang baik, atau kalau memang Bapak bawa buku, tapi kalau rombongan biasanya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa untuk doa bareng-bareng ketika haji. Kalau umroh kemungkinan masih bisa. Kalau memang sempat silakan berdoa. Dan nanti kan tinggal pembagiannya itu ke haram. Kalau perhubungan kan 40 orang. Udah pasti kalau kita doa bareng-bareng itu. Tadi baca doanya Robbikfir, Warham, Wafu, Watakarrab, Watajawaz, Anna, Amma ta'lamu, Innaka ta'lamu, Mala na'lamu, Innaka Antallahul A'azzul Akram. Ya, inna safa Wal marwah. marwata min sa'illah Maman hajjal baita awita marum wala junaha dimasukin dikit jadi nggak tahu. Ntar. Ini udah dimasukin. Bapak Ibu, ini adalah rukun Hajar Aswad. Jadi kita mulai dari sini, ya, garis lurus. Nanti ada lampu hijau di atasnya. Ya, bagi rombongan yang di belakang jangan mulai dulu, harus garis lurus. Garis dulu. lurus. Biarin yang di depannya udah nyampe sini. Jadi nunggu lewat garis lurus dengan Hajar hijau. Aswad. Di sini ada Hajar Aswad, itu rukun Iraki, rukun Sami, rukun Yamani. Tapi yang perlu Bapak ingat, rukun Hajar Aswad, Yamani. rukun Yamani. Karena ada perbedaan bacaan. Dari sini sampai ke Makom Ibrahim bacanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ditambah boleh Rabbi adhirni mukhalasin wa harijani muhrajasidin waj'alni biladunka sultanan nasiro. Itu ketika kita melihat Makom Ibrahim. Kita mulai Pak. Garis lurus, coba. Ini Pak, lagi lurus Pak sini nih. Istilah dulu. Lurus. Ya. Mantapnya Pak, mantap ke sini. Mantap Hajar Aswad, mantapnya. Mantap kecup. Nggak bisa. Ya, dia cukup. Kecup. Allahu Akbar. Itu baru ke sini. Ayo. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Maju. Kata billah. Lagi. Stop dulu sini. Tapi nanti nggak stop. Terus jalan. Kita Kalau- membaca doa apa? Doa putaran pertama. Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallama. Allahumma imanan bika wa tasdiqan kitabika Ayo suaranya jalan. jika watibaan sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah wal ma'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. wal fauza bil jannah wan najata minan Benar. nar. Sampai dengan rukun yamani bacaannya. Apa baca? Ya. Rabbana. Kalau kemudian tidak hafal doa yang tadi bisa dengan cara doa Bapak serta Ibu. Gitu ya. Kalau yang tadi nggak hafal silakan. Kalau mau baca bisa Pak. Asal Bapak sambil jalan. Ya. Mau baca masih bisa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapaknya yang baca nih, bapaknya yang baca, ibunya yang ngikutin. Nanti yang suami istri. Setelah sampai di sini, Bapak Ibu, kita istilah lagi. Tanpa dikejut. Ada di rukun yamani. Makanya jangan nunduk terus, nanti kelewat. Iya. Kita juga sesekali kita lihat, kita udah sampai rukun apa sih, gitu kan? Ya mani. Jadi nanti setelah sampai rukun yamani, kita istilam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru kemudian Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya abror. Ya Aziz ya Ghaffar. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu saya sambil lihat juga ya. Jadi kalau misalnya belum sampai rukun yamani yang belakang jangan Ya begini. Ya. pas pokoknya setiap ini misalnya yang depan itu Bismillahirrahmanirrahim ini kan Yang belakang jangan. Jangan. ya jadi saya sambil lihat ya takutnya ada yang salah dianggapnya kami ya yang mengajarkan nanti salah ya. Jadi kalau belum pas jangan. Yang di belakang tunggu sampai pas waktu pasnya baru. Yang patokan yang paling bagus itu lampu apa? Lampu Pak. Lampu. Jadi Bapak tinggal lihat sana ada lampu hijau di sebelah kanan. Ya Bapak kan bisa lihat nih ya. Misalnya kan ya langsung Bismillahi Allahu Akbar. Langsung gitu ya baru. Jadi lihat yang sana ya. Ada yang dikecup tangan kita, ada yang enggak. Tadi di rukun yamani angkat tangan aja, enggak dikecup ya. Nggak usah. Itu harus diingat. Jadi jangan dikecup dua-duanya. Ya Pak, dikecup suami ya. Kemudian tipsnya Bapak Ibu, biar nggak capek sambil jalan putaran